Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita masuk dalam hari yang ke-23. Hari ini saya mau sharing tentang Tuhan itu Bapa yang baik. Sebelum saya sharing, saya mau nyanyikan pujian ini. Pujian ini sangat menjamah hati saya. Saya berdoa lewat pujian ini Tuhan juga menjamah hati Bapak Ibu Saudara. Perkataan iman kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara, engkau tidak punya Bapa yang baik, yang mengasihi, yang memelihara hidupmu, memberkati hidupmu. Tapi engkau punya Bapa sorgawi yang mengasihi, yang mau kau bahagia, yang memberkati hidupmu. Bapakku Saudara, apa yang kau rasakan ketika engkau menyanyikan pujian ini? Apakah Bapak Ibu Saudara dapat merasakan kebaikan Tuhan, atau engkau merasakan hanya perasaan yang mungkin flat? Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan. Ketika Bapak Ibu Saudara menyanyi atau mendengarkan Bapa itu baik, Bapa itu penuh kasih, Bapa itu mengasihi kehidupan kita, Bapa itu mau memberkati hidup kita. Apa yang
Perasaan apa yang muncul dalam hati Bapak Ibu Saudara? Banyak orang Bapak Ibu Saudara, mereka sulit merasakan hal-hal yang baik karena pengalaman yang buruk. Bahkan mereka sulit mempercayai bahwa itu Bapa yang baik, Bapa itu Bapa yang penuh kasih, karena perlakuan yang kasar yang pernah dialaminya di masa kecil. Ada banyak anak mengalami trauma-trauma di masa kecilnya karena perlakuan yang buruk dari ayahnya. Hari ini saya menyaksikan satu video seorang anak laki-laki, sebut saja namanya Boy. Ini bukan nama sebenarnya. Di video itu dia menceritakan Boy berusia 10 tahun. Ketika dia kecil, ayah dan ibunya bercerai. Dan Boy tinggal dengan ayahnya. Dan Boy mengalami trauma akibat perlakuan ayahnya. Ayahnya Boy menyuruh Boy untuk mencuri. Ketika ia tidak mau melakukan, ayahnya memukul Boy dengan besi, dengan kayu, dengan bambu. Bahkan ketika dia sudah meminta maaf, dia meminta ampun dari ayahnya, papanya terus memukul dia sampai punggungnya bengkak, sampai gusinya berdarah. Bapak Ibu Saudara, sampai pernah satu kali Boy dipukul dengan ember sampai giginya tanggal, Bapak Ibu Saudara, sampai giginya lepas. Bapak Ibu Saudara, Boy mengalami perlakuan yang sadis dari ayahnya. Ketika saya mendengarkan di video Boy bercerita, saya dapat merasakan perasaan sesak di hatinya. Saya dapat merasakan kesedihan dan ketakutannya. Harusnya sebagai seorang anak, dia menerima perlindungan, dia menerima pengayoman dari seorang ayah. Tapi Boy tidak menerima hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu sadar bahwa apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga, ketika keluarga rusak, keluarga hancur, itu adalah pekerjaan dari si jahat. Iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis merusak hubungan orang tua dengan anak. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus datang menunjukkan gambar Bapa. Karena begitu besar kasih Allah Bapa akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepada Bapa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, saya mau terus mengingatkan betapa besarnya kasih Bapa akan hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menyimpan berkatnya hanya untuk orang yang baik atau orang yang layak. Sekali lagi, Bapa di sorga tidak menyimpan berkatnya hanya untuk orang yang baik dan yang layak. Bapa mau memberkati kehidupan kita dengan cuma-cuma tanpa syarat apapun. Kebaikan Bapa, kebaikan Tuhan tidak ada kaitannya dengan kebaikan kita. Kita tidak diberkati berdasarkan perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara, berkat Bapa tersedia bagi siapa saja. Berkat Bapa tersedia secara cuma-cuma buat orang-orang yang mau menerimanya, buat orang-orang yang percaya. Bapa memberkati kita karena dia Bapa yang baik, dia Bapa yang penuh kasih dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan di dalam bahasa Ibrani disebut hesed. Sulit untuk menjelaskan dalam satu kata arti dari hesed. Nah, Bapak Ibu, ada 3 kata yang digabungkan untuk menjelaskan arti hesed, yaitu kata ketahanan, kata kekuatan, dan kata kasih. Ketahanan artinya tidak berubah. Kasih Bapa atas hidup kita tidak pernah berubah. Kekuatan berbicara tentang penuh pengabdian, kesetiaan. Bapa setia mengasihi kehidupan kita. Kasih berbicara tentang kebaikan dan kemurahan Bapa dalam hidup kita. Bapa tidak pernah berubah. Bapa setia. Bapa penuh pengabdian mengasihi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Hesed juga kerap diterjemahkan dengan kasih setia atau kemurahan. Hal ini Bapak Ibu Saudara kita terima bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelayakan kita, tetapi kasih setia dan kemurahan Tuhan semata-mata kita terima karena Bapa itu baik. Dia memberikan cuma-cuma di dalam kehidupan kita.
Di dalam Ulangan 7 ayat 9 dikatakan seperti ini. Sebab kita harus mengetahui, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu haruslah kau ketahui. Tuhan mau kita tahu bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita tahu bahwa Dia Tuhan Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Hesed, Tuhan memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau mengasihi kehidupan kita bukan hanya buat Bapak Ibu Saudara dan anak-anakmu, tapi sampai beribu-ribu keturunan, sampai cucumu, sampai cicit, anak dari cicitmu, cucu dari cicitmu, sampai beribu-ribu keturunan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan benar-benar baik. Tuhan mau mengasihi kita sepanjang masa, sepanjang waktu. Kasih Tuhan tidak terbatas. Kasih Bapa tidak pernah berubah. Tuhan mau memberkati keluarga Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau memberkati kehidupanmu. Tuhan mau memberkati keluargamu. Tuhan mau memberkati hidupmu. Ada banyak orang tidak sulit mempercayai ketika mereka mendengar Tuhan mau memberkati hidupmu. Ketika mereka mendengar perkataan ini, mereka langsung merefleksi dengan hidup mereka. Kok aku gak mengalami? Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan tidak ditentukan dari apa yang terjadi, apa yang kita alami dalam hidup kita. Tapi kebaikan Tuhan sudah dibuktikan lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Dia menebus dosa-dosa kita. Dia menanggung semua kutuk, rasa malu, penghinaan, semua sakit penyakit kita disembuhkannya. Ketika kita ingat karya salib, Bapak Ibu Saudara, kita dapat bersyukur buat semua pemberian Bapa. Dan ketika kita bersyukur, berkat Bapa itu terjadi, kita dapat alami dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 34 ayat 9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu Saudara, berkat Bapa dapat dirasakan dan dapat dinikmati sehingga dapat dilihat oleh orang lain. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita mengalami berkat itu real terjadi di dalam kehidupan kita. Inilah yang Bapak mau kita alami, agar kita dapat mengecap, agar kita dapat melihat kebaikan Tuhan, agar kita dapat berbahagia hidupnya Bapak Ibu Saudara. Semakin Bapak Ibu Saudara kita bertumbuh dalam pengenalan dan pengertian kita tentang sifat dan karakter Tuhan, kita dapat menjadi semakin mampu melihat dan percaya dan menerima lebih banyak berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Semakin kita mengenal, semakin kita bertumbuh, semakin kita memahami tentang sifat dan karakter dari Tuhan. Bahwa Dia Tuhan Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mau kita bahagia, Bapa yang mau memberkati hidup kita. Semakin kita dapat melihat, percaya, dan menerima lebih banyak lagi berkat-berkatnya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama yang hari ini saya mau menyampaikan bahwa Bapa telah merancangkan. Bapa telah merancangkan damai sejahtera. Bapa telah merancangkan masa depan yang penuh pengharapan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Bapa telah merancangkan rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan dalam hidup kita. Di dalam Mazmur 139 ayat 17 dikatakan, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah. Betapa besarnya jumlahnya itu. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Apakah Bapak Ibu sudah pernah menghitung pasir di laut? Pikiran Tuhan tentang hidup kita lebih banyak daripada pasir di laut. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Bapak begitu teliti, begitu peduli sampai hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita dipikirkan oleh Bapak. Bayangkan satu helai rambutmu jatuh, Bapak tahu. Apakah Bapak Ibu Saudara tahu ketika ada berapa helai rambutmu yang jatuh setiap hari? Bapak Ibu Saudara, Tuhan lebih peduli hidup kita, lebih daripada kita peduli tentang hidup kita. Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Sebelum Yeremia menjadi janin,
Tuhan berkata, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita percaya sebelum kita menjadi janin ada di dalam kandungan ibu kita, Tuhan telah mengenal siapa kita, dan Tuhan telah menguduskan kehidupan kita, dan Tuhan telah menetapkan rancangan damai sejahtera. Tuhan telah menetapkan rencananya, telah tertulis di dalam kitab-kitabnya apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita adalah buatan Allah. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Bapa telah persiapkan sebelumnya. Dia mau kita hidup di dalamnya. Sebelum kita ada di dunia ini, Tuhan telah menyiapkan plan-Nya buat hidup kita. Itu adalah plan yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah menyiapkan rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada setiap Bapak Ibu Saudara masa depan yang penuh pengharapan. Bapa telah merancangkannya. Bagian kita adalah kita percaya menemukan rancangan Bapa itu dalam hidup kita, dan kita berjalan di dalam berkat Bapa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sama seperti orang tua telah menyiapkan nama buat anaknya sebelum anaknya lahir, telah menyiapkan kamar, tempat tidur, baju-bajunya, bahkan telah menyiapkan dana buat dia sekolah, dana buat kuliah, bahkan dana buat menikah, bahkan dana untuk punya rumah setelah menikah. Bapak Ibu Saudara, itulah hati Bapa. Karena manusia diciptakan segambar dengan Allah. Sifat-sifat Allah tercermin dalam kehidupan manusia. Kalau manusia yang belum sempurna, orang tua kita yang belum sempurna telah menyiapkan yang terbaik buat anak-anaknya. Apalagi Bapa di sorga yang sempurna. Bapa menyiapkan rancangan yang sempurna, yang terbaik, damai sejahtera, penuh pengharapan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Bagian kita adalah untuk kita mempercayainya, menerimanya, dan berjalan di dalam rancangan Tuhan itu. Tuhan mau kita mengalami kebaikannya. Tuhan mau kita mengalami kasih-Nya. Tuhan mau kita hidup di dalam berkat-berkat-Nya, agar itu dapat terlihat dengan nyata oleh orang-orang lain, sehingga ketika mereka melihat, wow, mereka percaya ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Ada Tuhan yang memberkati hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini berapa banyak Bapak Ibu Saudara mungkin kau pernah mengalami trauma-trauma karena engkau pernah diperlakukan dengan kasar ketika engkau masih kecil. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih. Aku berdoa buat setiap Tuhan kami yang mendengar renungan ini. Kalau anak-anakmu pernah mengalami trauma di masa lalu, Tuhan, aku berdoa biar kasih Bapa menyembuhkan dan memulihkan kami. Agar hati kami hari ini kami berdamai dengan masa lalu kami. Kami dapat mengampuni tindakan, sikap, perkataan dari orang tua yang melukai kami. Bapa, aku berdoa buat kesembuhan. Aku berdoa buat pemulihan hati terjadi. Dan hari ini kami juga semua yang mendengar, kami menerima berkat Bapa. Kami menerima roh hikmat, roh pengenalan akan Allah, agar kami dapat mengenal Engkau sebagai Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik, Bapa yang mau memberkati hidup kami. Biar hari ini kami betul-betul mengalami, selama 49 hari ini kami betul-betul diremakan, dan kami betul-betul mengalami perjumpaan dengan Bapa yang mengasihi, menerima, menghargai, dan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar kasih-Mu saat ini mengalir buat setiap orang yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, engkau yang diberkati dengan renungan ini, bagikan. Biarlah Tuhan ingatkan kalau ada orang-orang yang perlu engkau kirimkan renungan ini, agar mereka juga menerima berkat dari Tuhan, agar mereka juga mengalami kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.